Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Hari ini kita akan meneruskan tentang ijazah zikir Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 1 sampai 30. Risalah ini ditulis pada hari Jumat Omar tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 1 April 2016 Masehi. Baik, kita langsung saja. Pertama dari surat Ali Imran. Ali Imran ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kedua dari surah Ali Imran ini itu sangat besar faedahnya. Ini untuk semua maksud dan semua hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Baca 99 kali, kemudian baca shalawat 100 kali. Jadi 99 kali ini merujuk pada Asmaul Husna 9. Lalu kemudian bisa juga untuk barang siapa yang dia mengalami kesulitan dalam kehidupan, saya berpuasa pada hari Kamis, kemudian pas malam Jumat Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum
kali, lalu kemudian ketika menjelang setelah sholat subuh maksudnya ya, tulislah al-hayyul qayyum pada selembar kertas, lalu kemudian bacalah Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum sampai terbit matahari. Kemudian tiupkanlah tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut diberi minyak wangi, lalu dilipat, disimpan dengan baik, mengagungkan asma Allah yang ada dalam tulisan itu, lalu kemudian bawa kemana pergi, untuk usaha, kasab, untuk dagang, dan lain sebagainya. Allah itu akan membantu dalam mengembalikan lagi yang pernah raih dulu atau pernah berjaya dulu, atau mengembalikan kejayaan yang sempat dulu kita raih. Kemudian lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah ayat 3, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ini untuk ketika Anda ingin menjadi orang yang ditaati oleh semua orang, atau supaya Anda tidak pecah dari agama Anda, atau namanya menjauh dari agama Anda, baik itu secara akidah maupun secara perilaku. Bacalah ayat tersebut 313, lalu kemudian ditutup dengan membaca sholawat 100 kali. Kemudian ayat selanjutnya adalah ayat 4 dari surah Ali Imran, yang qablu huda linnasi wa ansadal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ini untuk ketika Anda difitnah oleh orang lain, agar maksudnya yang memfitnah Anda itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di samping itu Anda akan dianugerahi oleh Allah orang yang dimintai nasihat atau dimintai pertolongan dengan permasalahan orang banyak. Caranya adalah bacalah jumlah bilangan ayat, jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau jumlah daripada huruf ayat ini, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Setelah membaca jumlah bilangan tersebut, kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali. Lakukanlah ini secara kontinu atau secara wirid ya, secara rutin. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah ayat 5 dari surah Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini untuk supaya ketika Anda ingin agar senantiasa mengingat Allah, atau Anda ingin merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-gerik Anda, atau ketika Anda ingin memiliki ilmu yang bisa mengetahui hal yang samar ya, atau mengetahui sesuatu yang memang orang sembunyikan, yang menjadi rahasia orang dirahasiakan, dan Anda akan mengetahui, memiliki ilmu seperti itu. Atau Anda ini contoh seperti Anda mengetahui pencuri, dan Anda mengetahui hal-hal yang gaib. Caranya adalah bacalah ya alimul ghaib wa syahadah. Ini saya besar ya agar baca. Ya alimul ghaibi
Asyahadah. Ini dibaca sebanyak 313. Lalu kemudian baca ayat tersebut sejumlah bilangan nama Anda atau sebanyak 100 kali dan tutup dengan sholawat ini atau bacalah ayat ini sebanyak 100 kali. Kemudian tutup dengan sholawat sebanyak 100 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah ayat 6 dari surah Ali Imran. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini agar supaya anak Anda mempunyai jabang bayi atau mempunyai bayi masih di dalam kandungan, berharap agar elok rupanya atau parasnya itu cantik ya kalau perempuan, atau kalau laki-laki tampan, dan juga baik baik fisiknya maupun rezekinya maupun kehidupannya agar menjadi rupawan ya, menjadi cantik atau agar menjadi baik. Caranya adalah bacalah Asmaul Husna ya musawwiru ini sebanyak 300 kali. Kemudian baca, saya kasih syakal dulu ya khaliqal basyari ini 300. Lalu kemudian bacalah ayat di atas sesuai jumlah orang tua perempuan dan laki-laki. Ini contoh namanya, ini contoh ya. Contohnya adalah saja. Contoh namanya adalah Ahmad, orang tuanya, laki bapaknya. Ada alif 1, kemudian ditambah H, kan nya 40 ditambah. Lalu kemudian ibunya Aminah. Mimnya adalah 40, nya 50, kemudian haknya adalah 5, 149. Jadi Anda membaca 149. Nanti insya Allah abjad huruf ini akan saya kasih linknya ya untuk mendapatkan. Atau Anda juga bisa membaca kalau memang seandainya agak sulit ya, bisa dengan membaca 313. Lalu kemudian setelah membaca ayat tersebut 111, kita lalu membaca doa tersebut bawah ini besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni atawassadu ilaik bi asma'ikal azim ayati syarifah. As'aluka Allahumma ja'al ala waladi fi batni wa rahim. Siapa titik-titik nama ibunya silahkan di sebutkan.
bi'ahsani sawarihi wa wajhihi wa khuluqihi kabadril qamari wa kawakib fis sama wa ja'aluhu jamil wajhi binuri mahabbata mawaddah wa ja'alhu rizqan wasi'an min ghairi ta'ab wala masyaqqah wa agniya wa 'anil nas bigina ka'man siwak wa ja'aluhu mahabbatan wa mawaddan fi ayun nas ajmain wa ja'aluhu barakatan 'alaina wa la ahlahu wa ja'aluhu darajatan 'ulya fi ayunihim wa ja'alu ahlil khair wa taqwa wa ta'atik wa ba'id an ma'siyatik wa rasulik wa ja'aluhu min ibadika as-salihin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau ini dibaca 3 kali. Kalau mungkin kita sudah mengetahui di melalui scan USG apa namanya bisa diganti domirnya di sini, silahkan tanyakan kepada Ustadz setempat. Nanti di domirnya paling biasanya sawariha kalau perempuan, wawajiha wa khuluqiha kabadril qamar wal kawakibis sama waja'alha bil wajaha binuri mahabbati wa mawaddati waja'alha rizqan wasi'an ghairi ta'abala masyaqqah wa agniyaha minnas bigina ka'man siwak waja'alha mahabbatan wa mawaddatan fi a'yunin nasi ajma'in waja'alha barakatan 'alaina wa la ahlaha waja'alha darajatan 'ulya fi a'yunihim waja'alha ahlil khair wa taqwaka wa taqwaka wa ta'atik wa ba'id an ma'siyatik wa rasulik waja'alha min ibadika salihin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti bisa ditanyakan terkait doa ini kepada Ustadz yang ahli tentang sorof ya. Jadi atau mungkin kalau Anda memang tidak memungkinkan untuk bertanya hal itu, cukup menggunakan ini aja. Tapi apa namanya niat Anda ya tetap untuk agar anak Anda itu kalau memang di USG menunjukkan identifikasinya ke mengarah ke perempuan agar cantik, agar bagus jodohnya dan lain sebagainya. Itu pun sebaliknya kalau laki-laki cukup diniat aja, tetap memakai doa ini itu tidak mengapa ya. Lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian tiupkan pada air, lalu air itu kemudian diminumkan kepada ibunya yang mengandung. Begitu. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 7 adalah wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indina kullun min 'indi rabbina ma yadzakkaru illa ulul albab. Ini untuk di mana Anda ingin mengetahui tentang hikmah akan kehidupan daripada yang Anda jalani atau yang Anda hadapi, atau pada sesuatu memang Anda dihadapkan pada permasalahan dan Anda ingin mengetahui hikmahnya, atau Anda ingin mengetahui pekerjaan apa yang cocok, yang maslahat untuk Anda, atau perdagangan apa yang baik untuk Anda, atau mungkin jenis bidang apa yang harus Anda jalani. Jadi ini bisa berfungsi sebagai istikharah terkait tentang nasab dan kehidupan Anda ke depan, ingin seperti apa namanya, maslahatnya seperti apa, baiknya seperti apa. Caranya adalah bacalah ya alimul ghaib wa syahadah itu sebanyak 1000 kali, setiap mendapatkan 100 kali berzikir, lalu selingi dengan ayat walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab itu sekali, kemudian baca ya alimul ghaib wa syahadah 100 kali lagi, kemudian baca lagi ayat walladzi anzala 'alaikal kitab, lalu baca lagi
ya al-mubasyada dan seterusnya sampai bilangan jumlah sempurna menjadi 1000. Lalu kemudian setelah itu bacalah doa di bawah ini. Doa di bawah ini sebentar. Kita akan perbesar agar namanya bisa dibaca dengan mudah. Lalu bacalah Allahumma inni as'aluka bi'ilmik wa hikmatik wa adini bayanan wa arini hikmatan wahdini ala khair wa ba'idni ala udalla wa jahla ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Syakarnya kita tambah. Ini dibaca sebanyak 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini adalah untuk berdoa di mana ketika Anda menemui kebingungan yang sangat, kesulitan yang sangat, keterhimpitan dari kehidupan. Baik itu Anda ketika dalam kondisi bahagia atau berlimpah ataupun dalam kondisi kesusahan ya. Nah, kesempitan hati itu tidak selalu kepada orang yang susah, maksudnya orang yang kesempitan yang tidak diberikan rezeki yang banyak. Kalanya juga kepada orang yang kaya, orang yang berkelimpahan, tidak menutup kemungkinan, karena bisa jadi lebih banyak orang yang kaya itulah yang diberikan yang mengalami banyak kesulitan dan kesusahan hati dan hidup gitu. Atau ini dibaca ketika Anda memiliki keinginan untuk sesuatu hal. Caranya adalah bacalah ya Wahabu 1000, kemudian setiap 100 baca doa. Bacalah ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu kemudian baca lagi ya Wahab 100 lagi, kemudian tutup dengan Rabbana la tuzigh qulubana. Demikian seterusnya sampai genap atau sempurna menjadi bilangan 1000 kali pembacaan ya Wahab ini. Lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali. Ayat selanjutnya adalah ayat 9 dari surah Ali Imran. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yakhliful mi'ad. Ini ayat untuk ketika Anda ingin supaya salah satu orang zalim atau golongan yang zalim mendapatkan balasan daripada kezaliman yang telah dilakukan. Demikian juga sebaliknya, ketika ada orang yang baik agar diberikan kebaikan dengan segera, balasan dengan segera. Artinya ini membalas baik yang kebaikan atau yang melakukan kezaliman itu berharap agar diberikan balasan dengan segera. Caranya adalah bacalah ayat tersebut di atas sebanyak jumlah nama orang yang kita maksud, atau mungkin bisa baca dengan jumlah 313, lalu bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya ayat 10 dari surah Ali Imran. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika hum waqudun nar. Ini untuk orang yang sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan anugerah, sombong dengan pencapaian dirinya, itu memiliki anak yang berprestasi atau sombong dengan berbagai anugerah yang telah Allah titipkan. Artinya agar
dia diberikan azab oleh Allah terkait dengan kesombongan, karena mungkin kesombongan itu diimplementasikan dengan sikap yang arogan dan sikap yang zalim. Dan kesombongannya itu timbul benih-benih kehancuran di sekeliling dia atau di sekitar dia. Jika hendak mengerjakan kaifiat atau cara seperti itu, maka caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga ini cara besar ya, doanya ditulis gitu. Lalu bacalah la ilaha illallah 1000 kali. Setiap mendapatkan 100 kali dari pembacaan la ilaha illallah itu selingi dengan ayat innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Lalu kemudian baca lagi la ilaha illallah 100 kali, lalu tutup dengan ayat yang tadi, lalu baca lagi la ilaha illallah, tutup dengan ayat yang tadi, sampai genap la ilaha illallah menjadi 1000 kali. Artinya 10 kali putaran dari pembacaan 100 kali. Lalu kemudian bacalah doa Allahumma bihaqi hadil ayati syarifah. Setelah pembacaan tersebut yang tadi 1000 ya, la ilaha illallah ditutup dengan ayat innal ladzina kafaru. Atau kemudian setelah rampung atau setelah genap menjadi 1000 bilangan, maka tutup dengan pembacaan doa ini Allahumma bihaqi hadil ayati syarifah Ariqohalakal amwal wal aulad. Ini siapa nama orang yang sombong tersebut, bi'adzabika kama halak dari Fir'aun wa juhudi fakuti anda birul qawmil ladhina wadamu walhamdulillahi wa rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali ya. Lalu kemudian tulisan tersebut didekatkan kepada bara api atau dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Orang yang sombong tersebut akan dirusak hartanya dan anak-anaknya karena dengan kesombongannya, turunan-turunannya seperti itu. Mungkin karena dia orang tersebut adalah menyombongkan diri dengan keturunannya bahwa dia adalah keluarga yang terhormat, atau mungkin dia karena hartanya yang banyak seperti itu, sehingga hal itu menyakiti kepada orang sekeliling, buat menyakiti kepada orang sekitar. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 11, kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Ini untuk orang yang membelakangi syariah agama ya, hukum syara, atau untuk orang yang selalu menyepelekan hukum agama, orang yang asyik, orang yang munafik, atau orang yang sejenisnya. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa ini. Inilah doanya yang kita save. Biar ini dia doanya, Allahumma ini as'aluka bi hadhil ayati syarifah anzil ada siapa namanya bi'adzabika adzabik ila fir'aun wa junudika qadabul kamilladina walamu walhamdulillah. Kemudian baca la ilaha illallah setelah menulis ayat itu dan ini doa ini, lalu kemudian bacalah
la ilaha illallah 1000 kali dengan setiap pembacaan 100 kali diselingi dengan ayat kada bi ali fir'aun wal ladina min qablihim kadzabu bi ayatina aqadamullah bidzunubi madha syadidul iqab. Kemudian baca lagi la ilaha illallah 100 kali, lalu tutup dengan ayat tersebut di atas kali, baca lagi la ilaha illallah 100 kali, demikian sampai genap menjadi 1000 kali pembacaan. Lalu kemudian ditiupkan, dibacalah doanya ini 3 kali ya. Ini saya kasih syakal dulu ya. Allahumma ini as'aluka bihaqi hadhil ayat syarifati anzil ala, namanya siapa, adabika ala Fir'aun wa junudi faquti adabir qawmil ladina zalamu walhamdu lillahi rabbil alamin. Gitu, lalu tiupkan ke atas tersebut, kemudian tulisan tersebut dimasukkan ke botol, tutup rapat, disumbat ya, agar jangan agar jangan masuk apapun ke dalam botol itu. Setelah ditutup rapat, kemungkinan pakai karet ya, kemudian diikat dengan tali, lalu kemudian diikat dengan batu agar maksudnya nanti dilemparkan ke dalam dalam sungai agar nanti dia mengambang di dalam air. Jadi tidak mengambang ke atas permukaan air, tapi di dalam air, mengambang. Begitu. Jadi dia mengambang tapi tidak nampak di permukaan air, di dalam air ya, kuburnya di dalam air menggunakan pemberat batu. Ayat selanjutnya 12 dari surah Ali Imran adalah qul lil ladzina kafaru sataghlabuna tasyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Ini untuk ketika menenggelamkan kaifiat yang tadi di atas. Atau bisa juga ini ayat disatukan dengan kata bi ali Fir'aun atau ayat 11. Jadi sekali lagi lalu kemudian ketika mau menenggelamkannya, bacalah qul ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Lalu ayat selanjutnya adalah 13 dari surah Ali Imran, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratin yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Jadi untuk ketika Anda memerangi musuh ya, dalam keadaan musuh bersengketa atau konfrontasi, jika Anda menghadapi musuh, maksudnya agar di pihak Anda itu terlihat memiliki pasukan 2 kali lipat daripada musuh Anda gitu. Atau ketika Anda ingin agar Allah mengirimkan bantuan malaikat untuk membantu Anda dalam peperangan Anda. Begitu. Caranya adalah bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali, setiap mendapatkan 100 kali tutup dengan ayat ini. Qad kana lakum
ayatun fi fi'atayn iltaqata ayatun taqatilu fi sabilillahi ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain Allah ya'idu bin nasri ma yasha inna fi dzalika ibratan liulil absar. Kemudian baca lagi hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali, lalu tutup lagi dengan ayat yang tadi. Baca lagi hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali, kemudian tutup ayat yang tadi sampai genap menjadi 1000 kali bilangan. Jika sudah genap menjadi 1000 kali bilangan, kemudian baca ayat kursi sebanyak 70 kali, lalu kemudian shalawat 100 kali. Jadi agar musuh Anda melihat Anda memiliki pasukan 2 kali lipat. Ini ketika memang pasukan Anda sedikit untuk peperangan. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 14. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarat minal dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ini untuk agar Anda dijadikan ahli zuhud atau Anda dijadikan ahli yang menjauhi terhadap kenikmatan dunia, ya. Bukan menjauhi dunia tapi kenikmatan dunia. Anda memiliki dunia tapi Anda tidak menikmati dunia itu, hanya sekedar untuk mentasarufkan atau mengelola. Anda tidak sama sekali tidak menikmati, walaupun itu sedikit. Nah, itu zuhud. Jadi kalau secara lugasnya adalah zuhud itu adalah menjauhi dari dunia, ya. Nah, zuhud itu adalah kesederhanaan dan hanya menikmati hampir tidak menikmati daripada manisnya dunia, walaupun dia mengelola dunia tersebut. Sebanyak apapun yang yang diamanahkan Allah kepada Anda hanya menggunakannya sedikit, seperti pakaian pakaian dari yang yang usang, pakaian tidak banyak Anda memakai, cuma saja, atau makan, dalam hal makan Anda cukup memakan hal yang untuk menguatkan tulang punggung Anda dalam beribadah, atau bagian dunia lainnya seperti itu. Jika Anda berkehendak seperti itu, maka bacalah ayat ini sebanyak bilangan Anda dan nama ibu Anda. Bacalah sebanyak 313 kali. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Ini atau agar supaya ayat ini juga untuk berfungsi untuk pada orang yang agar tidak berambisi terhadap artinya harta, istri, anak, tanaman, kemudian makan atau sawah, ladang, saat kios atau apartemen atau mungkin properti dan lain sebagainya yang bersifat aset. Jadi matikan ambisi agar nanti ambisi. Bacalah ya ini dengan jumlah bilangan orang tersebut, lalu kemudian tutup dengan sholawat, lalu kemudian bacalah Allahumma amhu ala, ya doanya nanti saya akan terbaca dengan baik. Lalu kemudian baca Allahumma amhu ala, namanya siapa? Minasyahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an wal harf wa amhu mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya Rahman Rahimin, Rahimin, kemudian walhamdulillahi rabbil
alamin. Begitu. Setelah 3 kali atau 7 kali lalu tiupkan ke air, kemudian airnya itu diminumkan kepada orang tersebut. Atau di mana ada laki-laki yang tidak suka dengan perempuan atau tidak mau menikah atau tidak mau apa namanya ya, ada perempuan tidak mau menikah lah, jadi apa namanya, ada halangan terhadap pernikahan, terhadap pernikahan apa terhadap, ada halangan sehingga dia enggan untuk menikah seperti itu. Mungkin entah itu ya apa namanya trauma atau mungkin juga lainnya, kita tidak pernah tahu. Yang jelas dia tidak ingin menikah. Maka untuk mengobatinya adalah bacalah ayat tersebut di atas sebanyak jumlah orang tersebut, lalu kemudian baca doa ini sebanyak 7 kali ya. Zayyana linnas hubbu syahwat, ini doanya. Zayyana linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantaratu wal baitu alaika mahabbatan minni uritusna alaini Allahumma alqa la qalbi, siapa namanya yang tidak mau menikah. Hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantaratu qalbi salimin ala ta'atik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca 7 kali. Kemudian bacalah ayat sejenisnya subuh syawat dan nisa wal banin wal qanat mengkontrol dengan jumlah bilangan orang tersebut, lalu baca salawat 100 kali. Kemudian tiupkan air atau tulisan itu lebur, tulis ayat tersebut, kemudian tulis doanya, lalu kemudian tiupkan ke ayat tersebut, lalu ayat tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian airnya dimandikan atau diminumkan. Dibandingkan dan diminumkan boleh, dimandikan doang silahkan, atau diminumkan doang silahkan. Atau juga ini adalah barang siapa yang membaca ayat Zayyana linnas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat minadh dhahabi wal fiddah wal khail musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu ya'lamu husnul ma'ab. Ini sebanyak mungkin insyaallah orang tersebut akan diberikan banyak istri, banyak anak, banyak perusahaan, banyak peternakan, banyak juga perkebunan, banyak pegawai, dan banyak anugerah-anugerah lainnya kepada orang tersebut. Gitu. Apa namanya? Ini biasanya disandingkan dengan membaca Bismillah 786, lalu kemudian ayat ini baca sebanyak 100 kali, lalu kemudian salawat 100 kali. Maka insya Allah orang tersebut akan diberikan anugerah, banyak istrinya, banyak anaknya, banyak peternakannya, banyak perusahaannya, banyak juga dan banyak yang lain yang bersifat dunia, aset bertambah banyak. Allahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 15 adalah qul unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa khalidina fiha wa zawjun mutahharatu wa ridwan min Allah wallahu basirun bil ibad. Ini untuk memandikan namanya, memakai kaifiat yang di atas tadi ya, memandikannya, untuk meminumkannya, atau untuk laki-laki yang ingin memiliki istri yang baik, apa namanya, bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan istrinya dan nama istrinya, nama laki-laki itu yang ingin mendapatkan istri yang baik, kemudian nama orang tuanya. Ayat ini sebetulnya luar biasa untuk memperoleh berbagai perhiasan dunia, seperti perempuan, anak, kalau peternakan, lalu kemudian perkebunan, lalu kemudian
perusahaan, lalu kemudian pembantu, abid, dan lain sebagainya ini. Jadi silakan kalau memang Anda yang ingin dianugerahi hal tersebut diamalkan. Ini adalah basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim 786, lalu kemudian baca ayat zayyana linnas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat minal dhahabi wal fiddah wal khailul musawwamatil an wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang dahulu Husnul Ma'ab ini sebanyak 100 kali, lalu kemudian tutup dengan salawat 100 kali. Nah, jadi biasakanlah atau wiridkanlah atau rutinkanlah membacanya setiap hari. Biasanya menjelang malam itu lebih baik. Putus sampai apa yang Anda niatkan atau yang Anda cita-citakan terwujud. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini apa namanya, untuk dimana ketika memasrahkan diri pada Allah terkait masalah yang Anda hadapi dan menurut Anda itu jadi beban berat yang Anda pikul. Ketika Anda setelah, ya Allah inilah masalah saya, mohon Engkau memberikan jalan dan ringankanlah beban saya. Setelah seperti itu, entah itu melalui bisikan batin atau melalui lisan, bacalah ayat ini, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Atau apa namanya, kemudian Anda mendapatkan musibah, ya, ada musibah, bacalah ayat ini sejumlah nama Anda dan nama ibu Anda, atau bisa juga membaca dengan 313 kemudian tutup dengan salawat. Dan baca salawat 100. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 17, sabirina wasadiqina wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ini untuk ketika Anda ingin dijadikan orang yang sabar dengan mendirikan sholat malam dan apa namanya menyukai infak sedekah. Mungkin suatu hari mungkin suatu hari Anda ingin melaksanakan sholat, kemudian atau Anda ingin menjadi orang yang sabar, atau mungkin Anda ingin sabar dalam sholat malam, atau mungkin Anda ingin mendirikan sholat malam tapi Anda tidak kuat dengan godaannya, ujiannya dan lain, dan Anda ingin menjalankan itu dengan kesabaran, istiqomah gitu. Atau bisa jadi Anda memang dalam kondisi sering bangun malam, tapi di suatu hari Anda dihadapkan pada situasi yang bosan atau situasi yang letih secara mental. Anda berharap ingin sabar dari hal itu, gitu ya. Jadi Anda bacalah ini ayat sebanyak jumlah nama Anda dan nama ibu Anda, atau baca sejumlah 113 kali, lalu baca sholawat banyak 100 kali. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ini untuk dimana
Anda ketika mencari ilmu, atau saudara Anda ketika mencari ilmu, atau untuk para anak Anda yang sedang mencari ilmu agar derajatnya naik dan dalam mencari ilmu itu dimudahkan dan dinaikkan derajat dengan keilmuan yang didapat. Nah, ada kalanya orang yang mencari ilmu tiba-tiba setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun, terkadang dia dalam kondisi yang kurang baik derajatnya di mata masyarakat, bukan dalam sisi Allah, bukan. Karena kalau derajat di sisi Allah, Allah alam, ya Allah yang tahu terkait hal itu. Hanya bisa melihat yang zahir atau yang fisik, visual saja. Tidak sedikit orang yang mencari ilmu, tiba-tiba ilmunya itu tidak digunakan atau tidak disebarkan atau ditebarkan, diamalkan. Atau mungkin dia memang dulunya mencari ilmu, tapi di penghujung dia mencari ilmu, mungkin setelah puluhan tahun dia derajatnya masih seperti itu. Gitu. Jadi ayat ini adalah untuk agar anak Anda atau saudara Anda atau mungkin Anda dalam mencari ilmu agar derajat Anda naik atau derajat anak Anda naik dalam ilmu tersebut. Atau ketika ingin hal ini juga bisa untuk ingin agar naik jabatan, dunia yang bagus ketika Anda telah lulus, entah itu Anda lulus kuliah, entah itu Anda lulus pesantren, dan Anda berharap ingin agar Anda segera diberikan posisi kerjaan, ya, atau segera diberikan strata sosial atau derajat yang tertentu di masyarakat. Maka caranya adalah bacalah ayat ini sesuai jumlah nama Anda dan nama ibu Anda, atau bacalah bilangan 313, kemudian tutup dengan membaca sholawat 100 kali, dan lakukanlah ini secara rutin selama Anda memang belum memiliki tingkatan atau derajat atau masyarakat, atau belum memiliki status sosial di masyarakat. Memang Anda memiliki ilmu, itu ilmu formal maupun ilmu informal, formal maupun non formal. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 19, Inna ad-dina indallahil Islam makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ini untuk dimana ketika Anda merasa benar, ketika ada orang yang merasa benar, atau ketika Anda mubahalah dengan orang yang merasa dirinya benar padahal dia salah. Maka caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian jumlah nama, lalu kemudian tulislah nama Anda dan nama orang tersebut di bawah ayat ini, lalu kemudian bacalah ayat ini sesuai jumlah bilangan Anda dan nama orang yang bermubahalah dengan Anda, lalu kemudian atau bacalah sebanyak 313, yang bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut Anda bawa menghadap orang yang Anda tindak selama mubahalah itu berlangsung. Biasanya mubahalah itu terjadi dalam 1 tahun biasanya, dan ada juga mungkin tidak dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab, karena semua hal ketentuan waktu Allah yang menentukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 20, ya. In hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an faqul ladzina utul kitaba al-ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaika al-balagh wallahu basirun bil 'ibad. Ini untuk dimana ketika ada seorang yang susah diberi nasihat,
agama. Kalau Anda beritahu tentang agama kayaknya tidak menerima atau mungkin malah mendebatnya atau mungkin malah mengingkari, ya, seperti itu. Atau tidak pernah mendengar tentang amar ma'ruf nahi munkar, ditegur dengan masalah agama malah mengherdik itu apa namanya, nyolot kalau bahasa ininya begitu. Atau ini untuk kepada orang yang menghujat atau mendebat Anda dalam masalah agama sementara dia dalam posisi salah tapi dia merasa benar. Atau untuk orang yang susah diajak baikan, ini adalah ayat yang cocok buat hal itu. Maka bacalah ayat ini sebanyak 40 kali, lalu kemudian baca sholawat banyak 100 kali. Lalu kemudian tiupkanlah kepada, kemungkinan kita nggak akan mungkin berkepentingan itu, mungkin secara papasan atau secara dihisapkan ke rokok, ditiupkan gitu, sehingga karena asap rokok itu bau ya, bau makruh, karena kebauan itulah jadi kias untuk agar dia terhinakan seperti itu. Rokok tersebut dikepulkan atau ditiupkan asap rokok dari jauh pun bisa, karena angin itu senantiasa berhembus. Walaupun kita tidak berpapasan, mungkin jarak 2-3 meteran, bukan saja ke arah dia. Walaupun dalam dohirnya itu tidak akan mengena, tapi angin itu kan selalu mengenai sekelilingnya gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah 21 ya, innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqduruna an-nabiyyina bi ghairi haqqi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini untuk orang yang zalimi ulama. Nah, ini ayat ini untuk orang-orang yang suka menzalimi ulama, itu baik penguasa yang zalim terhadap ulama atau pihak golongan yang merasa kuat, atau golongan atau komunitas yang merasa hebat atau memang memiliki kekuatan finansial ya, karena memungkinkan untuk menzalimi ulama, takutnya terhadap ulama. Atau untuk bagi kaum atau bagi orang yang suka menzalimi kepada orang yang melakukan ahli kebaikan, mungkin ada bencana alam, kemudian satu rombongan A gitu kan, mereka membantu dalam evakuasi atau membantu dalam bencana alam tersebut. Lalu kemudian ada kelompok B yang mengherdik atau yang mencegah. Ini artinya dia sudah zalimi urusan kebaikannya. Bisa juga dipakai ayat ini, maksudnya agar orang tersebut atau golongan tersebut diberikan azab oleh Allah Ta'ala. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali, lalu kemudian bacalah ayat ini sejumlah nama orang yang dimaksud, atau bacalah ayat ini 100 kali. Lalu kemudian bisa tulisan ayat ini dilebur dengan air ya, lalu kemudian air tersebut ditaburkan di tempat dia tinggal atau di rumahnya agar terlangkai, atau bisa juga tulisan tersebut dipilin atau dipulung atau digulung kecil, masukkan ke botol, sumbat, tutup rapat, lalu kemudian dikubur, dipendam di tempat orang yang kita maksud gitu, orang yang zalim maksudnya.
Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah 22. Ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ini dibaca ketika menaburkan atau memendam kaifiat yang tadi yang barusan dibicarakan. Atau bisa juga ayat ini ditulis berbarengan dengan ayat 21 dan 22 ini bisa ditulis secara bersamaan ya. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali, lalu bacalah ayat innal ladzina yakfurun ayat 21 sebanyak 100 kali, lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut dulu masukkan ke botol, itu rapat dipendam. Ketika memendam bacalah ulaikal ladzina habitat ayat 22 nih, malahum fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Atau ketika menaburkan air, memang tulisan tersebut dilebur dengan air dan menaburkan airnya di tempat orang yang dimaksud, maka ketika menaburkan bacalah ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ini bisa dibaca 3 kali atau 7 kali gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 23 dari surah Ali Imran. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ini ayat ini untuk orang yang berkhianat kepada Anda, maksudnya agar supaya terlihat pengkhianatannya oleh semua ahli-ahli Anda. Di dalam kondisi pengkhianatan itu tidak terlihat, entah itu dia mencuri, entah itu dia berbuat curang dan lain sebagainya, berbuat kelicikan lah ya. Jadi agar diketahui oleh orang banyak, maka caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis bacalah ayat ini sejumlah nama orang tersebut, nama daerahnya, nama kampung. Bisa juga dengan jumlah 313. Lalu kemudian bacalah selawat 100 kali, lalu kemudian tiupkan ke ayat tersebut, tulisan ayat tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian ayat tersebut ditaburkan di tempat daerah yang dimaksud, di tengah-tengah yang ingin agar orang itu terbuka pengkhianatannya. Ini tidak terbuka ya, tidak boleh dimasukkan ke botol, tidak bisa. Jadi harus dilebur dengan air, airnya ditaburkan di tengah-tengah daerah yang dimaksud. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa qarrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ini untuk ketika ada orang yang merasa benar dalam satu masalah, atau untuk orang yang ringan hukuman. Padahal seharusnya hukuman tersebut adalah harus banyak, karena di fenomena di masyarakat kita terkadang ada satu pengadilan diputuskan oleh salah satu hakim dengan vonis yang amat ringan gitu. Jadi maksudnya adalah agar setimpal hukuman yang diberikan, walaupun memang pada zahirnya adalah hukuman hakim itu ringan, tapi insya Allah akan memberikan hukuman yang lain terhadap dirinya, yang nanti akan disetarakan dengan kadar yang harus diterima daripada perbuatan zalimnya tersebut. Caranya adalah bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali, lalu kemudian membaca salawat. Mohon maaf, ini tulis dulu ayatnya, lalu kemudian setelah ditulis ayat ini tulis juga nama orangnya yang dimaksud, yang merasa benar atau memang hukumannya ringan sekali gitu daripada apa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu bacalah ayat tersebut, jumlah bilangan nama orang itu, atau mungkin bisa dengan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian lebur tiupkan ke tulisan tersebut, dan tulisan tersebut
dilebur dengan air, lalu kemudian airnya ditaburkan di depan rumahnya, memang agar terlangkahi atau terlewat oleh dia. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari Ali Imran 25 ya, pakai faida jama'nahum liyaumil la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini untuk ketika Anda mendapatkan hukuman, maksudnya agar Anda dikurangi hukuman karena hukuman tersebut dirasa sangat memberatkan, atau mungkin karena memutuskan lebih berat daripada hukuman yang semestinya, begitu. Jadi bacalah ayat ini jumlah nama Anda, bacalah dengan jumlah 312, lalu kemudian bacalah sallallahu alaihi wasallam 1000, lalu kemudian baca salawat 100. Ini bacalah serutin mungkin sampai putusan hakim memutus, sampai ada peninjauan, atau mungkin Anda diberikan gerasi, atau mungkin Anda diberikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat ini digunakan ketika Anda ingin mendapatkan derajat dari satu kaum. Anda belum memperoleh pekerjaan, sehingga Anda ingin memiliki pekerjaan. Anda ketika berjualan, ingin penjualan Anda berkembang, tadinya dari sepi, atau Anda mungkin tadinya susah penghidupan, ingin kehidupan Anda menjadi sejahtera. Atau mungkin tadinya Anda tidak memiliki anak, lalu Anda ingin memiliki anak. Atau mungkin tadinya Anda tidak lulus, Anda ingin lulus. Jadi mengembalikan situasi yang terpuruk menjadi berkembang. Entah itu. Atau mungkin tadinya penjara, ingin Anda bebas. Atau mungkin Anda tadinya terhimpit masalah, Anda ingin masalah itu lepas. Mungkin Anda tadinya merasa kesulitan dengan sesuatu, Anda ingin dilancarkan dengan sesuatu. Ini adalah ayat untuk kaifiat atau cara. Jadi bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000. Ketika mendapatkan 100 kali, bacalah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kemudian setelah baca kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali lagi, kemudian tutup dengan qulillahumma malikal mulki tasya. Baca lagi hasbunallah 100 kali, lalu tutup dengan ayat ini 100 sampai bilangan hasbunallahu wa ni'mal wakil menjadi 1000 kali, genap 1000 kali. Lalu kemudian setelah itu bacalah sholawat 100 kali. Nah, insya Allah Anda akan naik derajatnya dan Anda akan ditukar kondisinya. Tadinya Anda susah, insya Allah menjadi senang. Tadinya Anda rugi, insya Allah menjadi untung. Tadinya Anda jualan sepi, insya Allah menjadi jualan ramai. Ya. Mungkin Anda tadinya buruk, insya Allah Anda akan bangkit. Mungkin Anda tidak punya anak, insya Allah Anda akan punya anak. Tadinya Anda tidak memiliki yayasan Anda kekurangan murid, insya Allah yayasan Anda akan banyak murid. Atau mungkin tadinya Anda praktek Anda tadinya sepi dengan pasien, insya Allah pasien Anda akan banyak, dan seterusnya. Jadi mengembalikan kondisi tertentu gitu ya. Atau ini bisa juga untuk agar ucapan Anda menjadi tajam, atau mungkin dikenal dengan nama pahit lidah ya. Ini bisa dilihat silakan merujuk kepada video kami yang sebelumnya pada seperti khasiat bismillah basmalah. Itu ada dengan agar ucapan kita menjadi manjur atau menjadi si pahit lidah, tajam, yang kita omongkan A menjadi A, B dan menjadi B dan bisawab. Dan ayat ini juga bisa agar seandainya ada orang yang
memiliki derajat lalu menghina kita dan menzalimi kita terkait dengan derajatnya, dan ingin mengembalikan agar posisi dia menjadi posisi kita dan posisi kita menjadi posisi dia. Bisa dilakukan, yaitu sama seperti yang tadi namanya kaifiat atau caranya, hanya saja dibedakan niatnya. Jadi kalau niat yang awal itu karena tidak ada penyebab ya, Anda dihadapkan pada kondisi alami. Kalau yang barusan adalah dimotivasi oleh seseorang, jadi kondisi itu diciptakan oleh orang lain, tidak langsung seperti itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah 27, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ini biasanya dua ayat. Ayat ini akan ayat yang 27 ini biasanya disandingkan dengan ayat 26 ini ya. Allahumma itamul Isya sampai ini ala syai'in qadir. Lalu kemudian dilanjut di judai fin nahar wa tulijina fil lail sampai bighairi hisab. Ghairi hisab. Ini adalah dua ayat yang unik, kalau memang mau digabungkan silahkan. Nah, ini biasanya ada beberapa ulama namanya mungkin tertulis dalam kitab Al-Awfaq, itu disandarkan penulisan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ya saja ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa itu bukan tulisan atau bukannya atau pengarangnya Imam Ghazali. Allah alam ya. Hanya saja kita akan membahas tentang dua ayat ini adalah untuk agar mengembalikan segala sesuatu. Artinya ketika kita memang tidak memiliki pekerjaan atau kita tidak memiliki orderan atau dalam Anda diposisikan sebagai marketing ya, ingin agar klien tadinya tidak memiliki klien, Anda memiliki klien, atau tadinya tidak memiliki customer, Anda ingin memiliki customer seperti itu. Mungkin Anda dalam posisi tidak bekerja, pengangguran, mungkin Anda ingin bekerja. Caranya adalah saya bercerita tentang penggabungan dua ayat ini ya, 26 sampai 20. Jadi caranya adalah setelah pada maghrib itu sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat sunnah hajat, sholat sunatan hajat 2 rakaatain lillahi ta'ala. Lalu kemudian setelah takbir membaca membaca doa iftitah, lalu kemudian Fatihah, kemudian setelah surah Fatihah membaca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka isya. Ini sebanyak 15 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah tulijul laila fin nahar wa tulijul fil lail sampai bighairi hisab. Arzuq man tasya bighairi hisab. Ini 15 kali. Kemudian setelah salam Anda baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka isya, ini sebanyak 300, lalu tulijul laila fin nahar sebanyak 300. Gitu. Nah, dari sini Anda langsung bisa meminta terkait apa yang menjadi hajat Anda, yaitu agar Anda kalau memang dalam ketika jobless ya, dan memiliki pekerjaan, ingin pekerjaan, atau yang Anda atau diposisikan ketika tidak memiliki bisnis, ingin memiliki bisnis, atau Anda diposisikan ketika tidak memiliki order, ingin memiliki order, dan lain sebagainya. Anda ketika tidak memiliki anak, ingin memiliki anak, atau Anda memiliki yayasan, ingin memiliki banyak siswa atau memiliki banyak santri, lalu kemudian Anda ingin memiliki banyak santri atau siswa, silakan. Atau Anda ketika mungkin diposisikan sebagai ahli terapis pasien Anda, mungkin Anda dokter atau mungkin Anda juga ahli pengobatan lainnya, ingin memiliki pasien yang banyak, maka silahkan lakukan kaifiat ini agar kondisi Anda yang tadinya terpuruk menjadi bangkit. Itu kurang lebih gitu ya. Kalau penggabungan dua ayat, kita kembali pada ayat yang 27 dari surah Ali Imran, tulijul fin nahar sampai wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ini adalah khusus hanya untuk rizki atau anugerah yang lebih lebih pada
kanannya. Kalau yang kulilah memberikan itu tidur makamang Tasya itu orientasinya kepada jabatan, kepada apa namanya pada jabatan, lalu kepada ketokohan, lalu kepada derajat, kepada kekuasaan. Anda ingin memiliki kekuasaan lah, misal Anda ingin menjadi penguasa daerah, ini dibacalah ayat ini sebagaimana yang kaifiat yang sudah kami jelaskan ya. Sementara yang ayat ke-27 ini lebih penekanannya kepada hal rizki. Jadi sekupnya hanya secara pribadi ya, tidak luas. Yang tadi sekupnya yang awal itu sekupnya luas, ini sekupnya pribadi, artinya yang terkait dengan rezeki itu bisa anak, bisa harta, lalu bisa usaha, lalu bisa banyak hal lah. Atau bisa juga ini untuk ketika Anda mungkin apa namanya kehilangan barang atau kehilangan jabatan. Kalau kehilangan jabatan Anda harus ikutkan ayat yang 26 ini. Nah, kalau memang Anda ingin ini dua ayat ini aja mainkan untuk hal yang tadi gitu, karena ini fungsinya keduanya satu sama lain saling melengkapi ya. Caranya adalah bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali, lalu kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan hajat Anda, atau mungkin jumlah nama Anda, atau mungkin bacalah sebanyak harus 13, lalu kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian apa namanya sebelumnya ditulis dulu ya kedua ayat ini, yaitu kulillahumma malikal mulki tu'til kamang tasya sampai inaka ala kulli syai'in qadir, lalu kemudian tulijul fi nahar sampai watarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Ini tulis, lalu kemudian setelah ditulis bacakan ayat tersebut sesuai jumlah bilangan lah disebutkan tadi. Baca subhanallah 1000 kali, lalu kemudian baca salawat sekali, tiupkan ke ayat tersebut, lalu kemudian dibungkus dengan plastik agar tidak luntur, agar tidak habis dimakan namanya bukan usia, dimakan waktu, dimakan tidak luntur lah ya, tidak rusak. Kemudian digantung di dahan pohon agar tidak tiup angin. Pastikan dahan pohonnya yang bukan pohon yang berduri, nah baik untuk yang seperti ini. Jadi pohon yang rindang, mungkin bisa juga di rumah Anda, di atas rumah Anda, atau bisa juga ayat ini dihanyutkan di sungai yang besar. Ini bisa juga ayat ini untuk agar Anda kehilangan barang, atau mungkin Anda ingin ikut bisa kembali, yang hilang bisa kembali gitu ya. Jadi adalah setelah Anda membelanjakan harta, lalu kemudian kalau Anda ingin agar harta Anda yang hilang ingin kembali lagi, atau sesuatu yang hilang ingin kembali lagi, maka tulislah kedua ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga ayat ini, doa ini, Allahumma inni atawassul ilaika wa atajilaika wa ilaika ihdil ayat syarifah. Allahumma manqalab hadad darahim manqalab al-laila ila nahar wan nahari ila lail wal hayya ila al-mayit ila al-maut wal maut ila al-hayy innaka ala syai'in qadir. Allahumma atini hadid bitham kama atas sa'yan ala Ibrahim min al-tayr bihaqi hadil ayat syarifah ya Ibrahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tulisan tersebut disimpan di kantung tempat di mana Anda biasa menyimpan uang gitu, atau taruh di laci ya, di laci.
di tempat Anda berjualan tuh bisa. Ini bisa juga maksudnya untuk agar menjadi biang duit ya, agar semua uang dari berbagai pelosok datang kepada Anda dengan namanya ikhtiar jualan Anda, gitu, usaha Anda. Gitu. Lalu kemudian setelah itu semua dilakukan, Anda salatlah 2 rakaat, kemudian lalu bacalah ayat tersebut 15 kali. Rakaat yang kedua baca juga ayat 15 kali, yang kelillah wa malikal mulki tu'til mulki man tasya, 15 kali rakaat pertama. Ya rakaat yang kedua tuh dijilaf nahar 15 kali. Lalu kemudian setelah salam bacalah mohon maaf, setelah salam Anda sujud kembali. Dalam sujud Anda baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Lalu kemudian bangun dari sujud, lalu bacalah subhanallah 10.000. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut ke atas 100 kali, dua-duanya, dan baca doanya 27 kali. Lalu kemudian baca sholawat 100 kali, dan kerjakan hal ini selama 41 hari. Nah, ini harus khusus ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 28 dari surah Ali Imran. Baik, kita ke ayat 28 ya, dari surah Ali Imran. La yatakidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Yuhadhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Nah, ini ayat untuk mencegah agar calon pemimpin kafir atau yang fasik jangan menjadi pemimpin ya. Maksudnya agar supaya dicopot jabatannya kalaupun memang dia sedang memimpin suatu golongan yang mayoritas muslim gitu. Jadi untuk mencopot pimpinan yang kafir atau pimpinan yang fasik agar jabatannya dicopot, caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis nama orang tersebut, lalu kemudian baca subhanallah 50.000, lalu kemudian baca ayat tersebut sejumlah nama orang tersebut dan daerahnya atau dengan bilangan 313, lalu kemudian baca salawat 100 kali, tiupkan ke tulisan ayat tersebut, lalu kemudian dilebur tulisan tersebut dengan air, kemudian airnya ditaburkan di tempat yang dimaksud tersebut dari tempat ibadah. Ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini untuk ketika ingin mengetahui pencuri atau ini ilmu mandal. Mandal itu adalah ilmu untuk mengetahui sesuatu atau untuk mengetahui perkara yang tersembunyi atau yang disembunyikan oleh orang lain, perkara apa saja yang tidak terlihat oleh mata fisik, atau ingin melihat hal yang jauh dari lokasi, atau ingin mengetahui lintasan hati seseorang. Ini caranya adalah baca ya alim logi basyada 1000 kali, lalu kemudian baca ayat ini 100 kali, lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Ketika Anda ingin mengetahui perkara yang gaib, maka bacalah ya alim logi basyada 1000 kali, kemudian jumlah nama Anda dan orang Anda, tuan ibunya, ibu ya. Kemudian bacalah sholawat 100 kali. Dilakukan selama 14 hari.
lebih baik lagi ini dengan disertai puasa dan berbuka dengan tidak memakan makanan yang mengandung nyawa atau vegetarian. Lalu kemudian ayat selanjutnya surah Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ya'murukumullahu nafsa wallahu raufun bil ibad. Ini untuk orang yang tidak namanya yang ingin agar terhindar dari naas musibah yang pernah dikerjakannya, atau ingin semua kebaikannya ingin kebaikannya itu agar segera diberikan hasil yang segera, ingin mendapatkan karunia, misal Anda bersedekah atau Anda melakukan tirakat, ingin segera mendapatkan hasil atau dan lain sebagainya, atau ingin menjadi ini Anda memiliki wilayah atau karomah keajaiban daripada kebaikan yang pernah Anda kerjakan, untuk kebutuhan orang lain. Itu caranya adalah baca la ilaha illallah subhanallah 100 kali, lalu kemudian baca ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau bacalah sejumlah 313, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian lakukan ini kerjaan ini selama 41 hari. Baik, demikianlah ijazah kita kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada ijazah selanjutnya, yaitu surah Ali Imran ayat 31 sampai selesai. Dan insyaallah ini ijazah ini bisa di-download pada link deskripsi videonya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.